Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, bisa bertemu bersama kembali sebagai saudara seiman, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di tempat yang aman dan nyaman ini Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk yang keras untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Ya. Mari kita siapkan hati kita secara pribadi. Kita sudah berkumpul di sini. Tentunya kita tidak mau sia-sia. Kita ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kami bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Kami masih bisa menggerakkan tubuh kami dengan baik. Kami bisa menyapa, saling menyapa, memberikan senyuman, memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Raja segala Raja. Ini sebuah mukjizat yang Kau telah berikan kepada kami setiap harinya. Kami dapat menghirup udara segar. Kami dapat dengan sukacita bertemu dengan saudara-saudara kami. Betapa besar, mulia, dan kasih Engkau yang telah berikan pada kami. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Bertemu dengan Raja segala Raja. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, Raja segala Raja. Kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang sangat tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Banyak kata, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha
Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah. Mari angkat tangan kita, berikan pujian yang terbaik dan penghormatan yang terbaik untuk Raja segala raja yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari kita nyanyikan. Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita buka untuk yang Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan penyembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Raja segala raja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, bisa beri salam dan senyuman yang terbaik ke kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, amin. Ya. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Biar bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semuanya yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, matahari tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, biar matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, aku cinta. Lambaikan tangan kita untuk Tuhan Yesus. Shalalalalalalalala. Mari kita goyang badan kita untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Berlalu, bila bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenap. Mari Alberta nyatakan. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala,
Alberta saja. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Udah pemanasan ya Bapak Ibu ya. Siap memuji Tuhan lebih baik lagi? Amin. Colek kiri kanan depan belakangnya. Siap memuji Tuhan lebih keras lagi? Amin. Karena bukan kuat gagah kita, semua kita ada di sini. Ini semua karena mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu dari jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu dari jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Nyalakan Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. 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 Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah 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 perkasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama.
nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, setelah dengan semangat sebagai saudara seiman memuji dan memuliakan nama Tuhan, ini tiba saatnya untuk kita menyaksikan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh saudara dan saudari dari keluarga Waruhu. Shalom. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kami boleh bersaksi melalui satu lagu pujian. Di sini kami akan membawakan lagu dari bahasa daerah Nias. Lagu ini diambil dari Nats Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Nanti Bapak Ibu mohon maaf kalau misal kami ada kekurangan dalam bernyanyi, karena kami di sini masih belajar ya. Biarlah pujian ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin.
sila itu Yesu Allah, Yesu aduh, Yesu mauri bersama-sama sonu kenama sila maneraya Yesu haga nasi gulirane umwangori viana soleh tangada palala saiku kenama Yesu haga nasi gulirane umwangori viana soleh tangada palala saiku kenama. Ya, luar biasa, kita beri tepuk tangan lagi yang meriah. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan, Tuhan semakin diberikan yang pujian-pujian terbaik oleh putra dan putri yang terbaik di GB Alberta. Ya, setelah kita dengan menyaksikan persembahan pujian, tiba saatnya untuk kita menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambutnya, menyambut firman Tuhan. Biarlah apapun yang kita dengarkan, kita pelajari, dapat bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah rencanamu yang berjalan ya Tuhan, bukan rencana kami. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menjalani sesuai dengan kehendak Engkau. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang terindah, rencana indah yang telah Kau berikan kepada kami, Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi
jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari yang beta nyanyikan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Atau selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan, terima kasih Kau yang telah menjadikan hidup kami lebih berarti ya Tuhan, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami juga bersyukur untuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Untuk itu ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau tolong pimpin kami ya Tuhan. Berikanlah kami telinga yang mau mendengar. Dan berikanlah kami tangan yang mau melakukan di saat kami pulang nanti ya Tuhan. Jadi kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami mau juga menjadi pelaku firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus membisiki apa yang bagian-bagian penting untuk kami bisa tanamkan dalam kehidupan kami. Sehingga ada perubahan di dalam hidup kami, dan nama Engkau dimuliakan dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasannya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih untuk respon yang baik. Ya, Saudara, untuk tema di minggu ini ya, Saudara ya, atau lebih tepatnya di awal bulan ini ya, Saudara. Khususnya dari tema sinode itu adalah aktivasi pemimpin muda, kayak gitu. Aktivasi pemimpin muda. Ya, saya agak tersinggung ya, berasa udah nggak muda lagi kayak gitu ya. Belum lama ada yang nanya sama saya, usianya berapa Pak? Kayak gitu. Saya bilang around 30. Kayak gitu. Sekitar 30-an lah kayak gitu. Yang benar Pak, benar.
Mungkin dia nggak percaya karena ngeliatin bagian atas saya kayak gitu ya. Saudara paham maksudnya ya. Ya saya bilang, ya bener kok 30-an, ya agak akhir dikit lah 39 kayak gitu kan ya. Nah saudara, jadi kondisi saya sebenarnya tentu bagi orang-orang di bawah saya banyak ya yang muda kayak gitu ya. Tapi bagi orang di atas saya termasuk tergolong muda. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Betul saudara? Amin? Ya saya paksa aja gitu. Ya saudara, karena gini ya saudara, memang aktivasi pemimpin muda ini penting di dalam setiap institusi apapun itu, rohani, non-rohani, kekristenan apapun, ataupun non-kristen kayak gitu. Karena jika hal ini tidak diteruskan, ya saudara, kita akan terjebak saudara ya. Karena perlu ada yang namanya perubahan. Lagi pula setiap kita pasti memiliki limit usia, betul ya saudara ya, nggak ada yang abadi gitu kan ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, untuk itu perlu namanya regenerasi. Nah, makanya saya mau mengartikan aktivasi pemimpin muda ini lebih kepada regenerasi, saudara ya. Dan banyak institusi, apapun itu bentuknya, terlalu terlambat untuk melakukan hal ini, sehingga tidak lagi mengaktifasi pemimpin muda, tetapi mengaktifasi pemimpin yang udah tuaan, kayak gitu ya. Nah, saudara, sebelum hal ini lebih jauh, kita perlu menyadari bagian-bagian krusialnya, saudara ya. Puji Tuhan, dulu saya sendiri mungkin karena dorongan Roh Kudus ya dari Tuhan secara langsung, ada 2 hamba Tuhan paling tidak yang secara tidak langsung, entah bapak-bapak ini mengetahuinya atau tidak kayak gitu ya, sudah mempersiapkan saya gitu ya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya tentu yang pertama adalah almarhum Bapak Gembala ya, di mana saya setiap minggu sering diajak ya dulu untuk pelayanan kayak gitu ya. Kalau udah kelamaan mungkin saya juga ketiduran kayak gitu ya, waktu om khotbah kayak gitu ya. Paling nggak, tapi kan saya dapat sesuatu kayak gitu saudara. Nah kemudian juga tentu yang satu lagi adalah yang nggak lain nggak bukan adalah papi saya sendiri kayak gitu ya. Dipaksa hampir setiap minggu juga keliling juga khotbah kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ya om, kalau nggak ya papi kayak gitu ya. Jadi kan capek ya setiap minggu kayak gitu. Nah saudara, di situ saya juga sendiri pernah diberi kesempatan juga untuk maju, untuk khotbah, bawain 1 poin. Ya, papi saya bilang kalau bawain khotbah 1 poin 5 menit aja cukup kok kayak gitu. Cuman saya suka kebablasan gitu ya. Bahkan saya juga pernah kesaksian pujian kayak tadi tuh ya. Cuman bedanya yang tadi bagus banget kayak gitu ya. Yang saya enggak banget kayak gitu. Untung aja dulu nggak ada rekamannya. Saya berani-beraninya, saya ingat banget saya kesaksian pujian, judul lagunya Pujian Sejati. Ya, saya nggak akan mengulangnya kok, Bapak Ibu tenang aja. Nah, entah kenapa, kesirap apa, akhirnya saya sebelum bawain 1 poin, akhirnya saya share, saya nyanyi kayak gitu. Tapi minimal dengan itu, saya diajar berani untuk berdiri di depan. Udah itu aja sih ya, pelajaran berharganya gitu, saudara. Nah, jadi maksud saya gitu ya, kalau tidak ada orang-orang yang aware kepada generasi muda untuk dipersiapkan untuk kedepannya, maka kita nggak akan pernah maju, saudara. Bagaimanapun dunia berkembang secara pesat, mengalami sebuah perubahan. Nah, tetapi yang saya akan bahas di hari ini adalah bagian krusial di dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Entah dia adalah memang pemimpin muda, entah dia adalah memang anak bapak ibu saudara, entah mungkin dia keponakan saudara, yang pasti dia generasi di bawah kita. Nah, hal ini penting untuk kita yang sedang mempersiapkan, juga untuk orang yang sedang dipersiapkan, yaitu adalah kedewasaan. Kedewasaan. Atau saya kasih judulnya teleios, saudara ya. Nah, kedewasaan itu penting dari segala umur sebenarnya ya. Bagi orang yang mempersiapkan butuh kepercayaan, saudara ya. Nah, sementara orang yang dipersiapkan ya tentu perlu bertumbuh menjadi dewasa lebih dulu gitu kan ya, untuk memahami hidup ini di dalam melakukan segala sesuatu yang dipercayakan. Karena kenyataannya hal yang sering menghancurkan seseorang itu adalah ketidakdewasaan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu saya ngomong ini melalui penelitian ya yang saya ambil dari salah satu hamba Tuhan. Minggu lalu CL udah ingetin kita ya dengan 1 contoh. Misalkan kalau kita diberi pelayanan, kita udah persiapkan dengan baik. Misalkan dia pembicara lah kayak gitu ya. Kemudian dikritik ya. CL kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah kita masih mau pelayanan jika kita udah dikritik, padahal kita udah prepare dengan baik seperti itu?
Jawabannya adalah tentu butuh kedewasaan untuk meresponi hal tersebut. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Butuh kedewasaan. Ya. Dan bulan lalu pun saya sering juga mention bagian kedewasaan ini di dalam satu poin khotbah saya. Juga di Komsel Bio ya, kita ada bahas bagian ini ketidakdewasaan gitu Saudara. Karena memang di dalam sebuah penelitian yang saya pernah sharing dalam satu buku The World Need Father, itu dari seorang hamba Tuhan namanya Casey Carstens ya, dari Afrika beliau kayak gitu. Saya pernah mendengar beliau berkata bahwa ada 3 hal yang bisa menjatuhkan seorang pemimpin. Pertama, ketidakotentikan atau kepalsuan kayak gitu di dalam diri manusia, maka ini harus diberesi gitu. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosi ya. Jadi ternyata bukan pengetahuan, bukan skill, bukan talenta, bukan bakat, tapi lebih kepada kecerdasan emosi atau mengelola mental, jiwa, emosi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yang kita akan bahas sedikit adalah ketidakdewasaan. Dan itu bisa menghancurkan reputasi yang sudah dibangun-bangun hanya dalam 1 hari, ketidakdewasaan. Saudara, karena banyak orang usianya bertambah pastinya, kayak gitu ya. Tapi kedewasaan belum tentu. Ya, karena kedewasaan ini perlu diusahakan, perlu bertumbuh. Sebagai orang percaya, kita perlu belajar tentang hal ini. Amin, saudara. Untuk itu mari kita lihat dalam 2 ayat. Mari kita buka ya Bapak Ibu Saudara, saya nggak tampilin sih ayatnya. Pertama, kaum Adam. Mari kita buka Matius 5 ayat 48. Kaum Hawa, tolong buka Kolose 1 ayat 28. Nanti kita baca langsung ya dari yang pria dulu. Ya, jadi kaum Adam silakan Bapak-bapak, anak-anak muda, kita buka Matius 5 ayat 48. Ibu-ibu boleh buka Kolose 1 ayat yang ke-28. Oke, kita dulu ya Bapak-bapak. Kaum Adam 3, 2, 1. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kolose 1 ayat 28, silakan ibu-ibu 3, 2, 1. Baik, terima kasih saudara. Ya, kedua ayat ini memiliki satu kata yang sama diulang, yaitu kata sempurna, saudara ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu di kitab Matius 5 ayat 48. Kolose 1 yang ibu-ibu sudah baca tadi adalah, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajar dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi sempurna ini bicara tentang kesempurnaan di dalam Kristus. Bahasa aslinya kata sempurna itu ditulis teleios. Teleios. Itu bahasa Greeknya ya Bapak Ibu. Nah artinya apa? Teleios ini mengacu kepada komplit, utuh, full ground, adult, atau full age, atau mature. Jadi bicara tentang kematangan, kedewasaan seseorang Bapak Ibu. Jadi ada proses yang perlu kita jalani di dalam pertumbuhan tersebut. Jadi kata sempurna bukan berarti sempurna tanpa cacat Bapak Ibu. Bukan berarti bermoral tanpa cacat. Enggak kayak gitu. Sempurna yang dituntut oleh Tuhan melalui firman-Nya di sini adalah bicara tentang kedewasaan. Full ground, mature, menjadi pribadi yang lebih matang Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini teleos ini bicara tentang proses untuk menjadi pribadi, bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Seperti buah, maksud saya pohon yang menghasilkan buah, kemudian buah itu matang, kemudian baru bisa dinikmati. Kita harus mencapai titik seperti itu. Kalau udah bisa dinikmati, artinya hidup kita tuh jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk melalui proses itu butuh pertumbuhan, butuh kedewasaan. Teleos seperti inilah yang perlu kita usahakan, yang perlu kita kerjakan. Nah saudara, ada ciri-cirinya nih saudara ya. Kalau kita bicara kematangan seseorang, berarti ada orang-orang yang childish. Ada orang-orang yang tidak matang, yang tidak
dewasa sekalipun usianya sudah bertambah. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 11. Rasanya saya catat. Oh ya, udah ya. Ada di depan. Kita baca bersama yuk Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. 3, 2, 1. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak. Baik, terima kasih. Ya saudara, jelas ya saudara ya. Jadi ada hal yang harus ditinggalkan oleh orang dewasa. Apa itu? Ya sifat kanak-kanak saudara. Jadi kita harusnya tidak lagi berkata seperti anak-anak, tidak lagi merasa seperti kanak-kanak, tidak lagi berpikir seperti kanak-kanak. Ini yang harus ditinggalkan. Childish, kekanak-kanakan, itu yang harus ditinggalkan. Tapi seringkali firman Tuhan juga bilang kita harus childlike ya. Jadi seperti anak-anak, datang kepada Tuhan seperti anak-anak. Ini bagian positifnya. Bicara tentang ketulusannya, apa adanya. Seperti itu. Tapi sifat childish, kekanak-kanakan, itulah yang harus disingkirkan. Jadi jangan lagi berpikir, merasa, berkata seperti anak-anak. Dengan kata lain, sifat kanak-kanak ini yang perlu kita singkirkan. Supaya kita bertumbuh terus, saudara, untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, saudara, dalam perenungan ini, saya dapat banyak poin, saudara ya. Paling enggak yang tercatat ada 10, gitu ya, saudara ya. Kalau mau digali lebih lagi, mungkin bisa lebih, saudara ya. Bisa ya 3 kali khotbah kayak gitu. Tapi kali ini, hari ini, kita mau fokus kepada 3 poin utama saja, saudara ya. Terutama di dalam kita yang sedang mau mempersiapkan generasi muda atau kita yang sedang dipersiapkan, saudara. Sehingga kita sama-sama bertumbuh dewasa. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang teleos atau mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Yang pertama harus memiliki pikiran yang terbuka. Supaya pikirannya nggak lagi bersifat anak-anak, saudara, atau kekanak-kanakan. Pikiran yang terbuka ini maksudnya gini, saudara. Dia mau menerima pendapat atau sudut pandang dari orang lain. Sehingga pikirannya tuh tidak sempit, saudara ya. Nah, pikiran yang sempit ini maksudnya adalah pandangan yang terbatas atau tertutup terhadap sebuah ide, ya, pendapat, atau perspektif lain, kayak gitu. Sehingga akhirnya nggak bisa nih melihat gambaran yang lebih luas. Nah, itu pikiran yang sempit, saudara. Sulit untuk menerima masukan dari orang lain. Jika kita masih seperti ini, kita sulit bertumbuh loh Bapak Ibu Saudara. Dan ini seringkali muncul di dalam ketidakfleksibelan kita terhadap pengetahuan baru. Kemarin saya ajak keponakan saya, Pavel ya, anak Poko sama Iyeng, kayak dia denger lah gitu di atas. Nah, ke Diamond kayak gitu ya, belanja. Dia aus. Dia manggil saya nggak uncle ya, papau, aku mau minum kayak gitu kan ya, mau minum air dingin, saya kasih, ya udah yuk kita beli kayak gitu ya. Nah terus ambil di kulkas kayak gitu yang dingin, nah udah dia minum tuh, dia ambil kayak gitu. Terus saya bilang kamu kan aus, minum aja dulu kayak gitu, buka aja sekarang kamu minum. Ya tapi ini anak penuh dengan ketidakfleksibelan kayak gitu kan ya. Dia taat pada aturan, nggak boleh bayar dulu baru dipakai barangnya kayak gitu. Nggak apa-apa kalau kamu aus, minum dulu daripada kamu keausan. Nggak boleh Papa, kita harus bayar dulu. Aturannya memang kayak gitu. Kayak saya nggak ngerti aja saudara, kayak dijelasin nama ini anak kecil gitu. Tapi akhirnya saya bilang ya udah nih, aku ambil aja ya, aku buka. Saya udah mau buka gitu, nggak boleh langsung direbut. Aku aja yang pegang. Sekarang kita ke kasir, kita bayar. Diatur-atur hidup saya gitu. Akhirnya saya mikir, nih anak kayak harus ngerti nih gitu ya. Akhirnya kita ke kasir kayak gitu. Waktu ke kasir saya bilang, tanya sama kasirnya coba. Boleh nggak kayak gitu. Tanpa saya sekongkol dengan si kasir ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Fevel nanya, boleh nggak sih kita minum dulu sebelum kita bayar gitu. Lalu kasirnya sambil ngeliatin saya, takut dia salah jawab juga kayak gitu ya. Tapi akhirnya dia jelasin, nggak apa-apa kok kalau kamu kehausan, kamu minum dulu aja. Yang penting abis itu bayar ya kayak gitu. Yang penting kan bayarnya kayak gitu. Tuh kan boleh, abis itu dia diem kayak gitu kan ya. Saya mah pakai 2 kata aja abis itu kan.
butuhkan kayak gitu. Udah cukup lah ya. Nah, saudara, terkadang kita itu memang gak bisa fleksibel dengan aturan-aturan. Nah, orang yang seperti ini kan orang yang berpikiran sempit. Kalau dia masih kecil, wajar, masih perlu belajar banyak Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau udah dewasa, udah gak lucu lagi kayak gitu ya saudara ya. Udah ngeselin kayak gitu ya. Dibilangin susah amat kayak gitu. Nah, untuk itu pikiran kita mesti terbuka. Dalam konteks Alkitab, ya, pikiran yang sempit itu biasanya bisa dilihat dari orang-orang yang memiliki keras hati, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak bisa terbuka terhadap rencana Allah, kasih Allah yang begitu besar. Kalau tadi kesaksian pujiannya tadi katanya dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Betul ya. Karena begitu besar kasih Allah. Saudara, kasih Allah itu kan besar ya. Saking besarnya, di terjemahan bahasa Indonesia menekankan di ayat tersebut dengan satu kata untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Allah itu, yaitu dengan menggunakan kata begitu besar kasih Allah. Maksud saya gini, bahkan bahasa kita pun kekurangan untuk mengukur betapa besarnya kasih Allah itu, sampai harus ditekenin lebih dulu, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Itu menunjukkan kasih Allah itu sangat luas, besar sekali. Dan kasih ini sulit untuk masuk ke dalam orang yang memiliki pikiran yang sempit, Bapak Ibu Saudara. Mau bukti ahli Taurat dengan hukum-hukumnya. Ya saudara, suatu kali ya firman Tuhan kan turun berkata apa? Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Kemudian timbullah aturan-aturan baru, kemudian dibuatlah sebuah banyak aturan itu, kurang lebih kalau saya tidak salah 613 Taurat, hukum Taurat kayak gitu. Yang harus dipatuhi oleh orang-orang Israel di zaman itu. Kemudian di perjanjian baru, Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang di hari Sabat. Tapi malah dikecam oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di saat itu. Kenapa? Mereka nggak bisa fleksibel dengan aturan yang ada kayak gitu. Mereka sebenarnya lebih kepada tidak bisa memahami kasih Allah yang besar. Maka dari itu akhirnya mereka berpikir tidak boleh. Even lo kerja aja nggak boleh di hari Sabat kayak gitu. Masa lo nyembuhin? Kalau kita mau kesampingkan aturan kasih Allah yang besar dan lain sebagainya pun itu sebenarnya tidak masuk akal. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, bagaimana tidak boleh menyembuhkan orang di hari raya, di hari Sabat maksudnya. Masa orang sakit didiemin aja kayak gitu, kelepek kayak gitu misalkan. Kan enggak gitu ya logikanya. Nggak ada humanismenya juga kayak gitu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seringkali orang yang pikiran yang sempit itu ya ujung-ujungnya melunturkan kasih di dalam kehidupannya kepada sesamanya saudara. Nah, ini yang harus kita belajar sama-sama ya untuk memiliki pikiran yang terbuka. Dan ini penting. Kenapa? Karena dunia berkembang semakin pesat. Saya khotbah kurang lebih sekian menit baru berjalan. Sementara saya sedang berkhotbah, semenit, 2 menit, 3 menit, informasi pengetahuan baru itu bermunculan tuh. Sementara saya sedang ngomong, saking cepatnya dunia berputar, semakin cepatnya dunia berkembang, semakin cepatnya ada perubahan-perubahan di luar sana. Kalau kita tidak memiliki pikiran yang terbuka, kita bisa ketinggalan. Bahkan orang Kristen, orang percaya, menjadi saksi Kristus, harus memiliki pikiran yang terbuka, supaya penginjilan tersampaikan dengan lebih relevan kepada orang-orang di luar sana. Kalau pikiran kita sempit, sekali lagi kita ketinggalan. Kita hanya mau tahu apa yang kita tahu, dan kita nggak mau tahu apa yang kita tidak tahu, saudara. Sempit, susah dibilangin. Susah mendapat pandangan, susah mendapatkan perspektif dari orang lain. Saudara, pemimpin atau orang Kristen harus memiliki pikiran yang terbuka seperti ini. Saudara. Sehingga kita itu bisa memahami pendapat atau perspektif dari sudut pandang orang lain. Memiliki pikiran terbuka juga berarti memosisikan diri tuh dari perspektif orang lain.
Ya, saya sendiri sering ngajarin anak murid saya. Kamu harus berpikir di posisi dia. Kalau kamu lihat hidup kamu tuh harusnya kamu bersyukur gitu. Kamu dengan keadaanmu yang sekarang, orang tua kamu bekerja keras semaksimal mungkin dan kamu bisa sekolah di tempat ini, kamu perlu bersyukur. Tempatmu enak, ya, kamu punya gadget yang memadai dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau generasi di bawah kita memahami tentang perspektif dari orang lain, kita harus mengajak dia memandang hal itu dari sisi orang lain, saudara. Ajar mereka dan juga ajar diri kita sendiri, sehingga kita sama-sama bertumbuh dewasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di situ kita bisa belajar tentang satu hal. Pengetahuan baru kita bisa terima, perubahan bisa kita terima, dan pikiran kita semakin terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui kesalahan, saudara. Nah, orang-orang yang memiliki kedewasaan yang matang, yang utuh, dia mau belajar mengakui sebuah kesalahan. Saudara, siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Boleh tolong angkat tangannya dan silakan keluar. Saya agak ngeri kayak gitu. Pasti kita pernah berbuat salah, saudara. Masalahnya ada orang yang nggak mau mengakui, ada orang yang lari dari tanggung jawab, saudara. Tapi ada orang-orang yang mau belajar mengakuinya. Orang yang dewasa berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat, Bapak Ibu Saudara. Dia berani tampil apa adanya. Tetapi orang yang kekanak-kanakan enggak. Dia pengen dilihat selalu baik kayak gitu. Di mata orang lain itu selalu baik. Padahal kan setiap orang berpotensi untuk berbuat kesalahan. Tetapi hanya orang dewasa yang berani mengambil sebuah tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah orang benar. Saya akan jelaskan dari satu ayat. Mari saudara bisa sambil buka. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayatnya ke-16. Saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara seneng ya dengan ayat ini. Doa orang benar besar kuasanya. Itu ayat sering digunakan, saudara. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi fokus kita biasanya orientasinya kepada doa orang benar besar kuasanya. Kita imani. Tapi masalahnya orang benar seperti apa yang besar kuasanya ini? Apakah kita harus berarti sempurna tanpa cacat di dalam kehidupan Kristiani? Ya, tiap keluar dari gereja tetap mengucapkan shalom kepada tukang parkir kayak gitu. Lalu belajar memberi dan seterusnya sehingga kita menjadi orang-orang yang suci gitu. Apakah yang seperti itu, saudara? Ternyata dikatakan gini, saudara, di awal. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi orang benar dalam ayat ini bukan berarti sempurna tanpa cacat. Tetapi ia adalah orang yang berani mengakui kesalahan dan mau mengalami perubahan hidup. Sehingga dia menjadi benar di mata Tuhan. Misalkan Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud juga mengalami perubahan yang luar biasa saat dia juga mau mengakui kesalahannya. Jadi doa orang benar yang besar kuasanya ini bukan orang yang selalu bicara tentang hal-hal yang rohani, tetapi orang yang benar-benar mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesamanya tentunya. Amin, saudara. Orang yang dewasa harus berani bertanggung jawab. Kemarin ini saya ada di sekolah tempat saya itu ada WBB istilahnya ya. Mungkin CL juga sering diundang dan kayaknya harus ikut. Kalau nggak dicatat biasanya. Saudara, WBB ini artinya waktu belajar bersama. Orang tua diundang untuk mendengarkan satu topik materi yang disampaikan oleh pembicara yang sudah dipilih oleh sekolah. Nah, kemarin ini kebetulan di tempat saya, area saya itu dipimpin oleh ketua yayasannya langsung kayak gitu. Ketua Yayasan Harapan Bangsa. Nah, beliau cerita satu hal yang menarik dan menurut saya ini ngena banget gitu ya. Dia cerita gini, saudara, si bapak ini.
Bapak ini bilang bahwa seumur hidup dia nggak pernah maki istrinya. Wah, luar biasa ya. Sama saya sih nggak pernah. Betul ya, Sela? Katanya iya, kayak gitu. Wah, langsung ada yang nanya, emang bener? Ya, nggak, beliau berkata dia tidak pernah memaki istrinya kayak gitu ya. Tapi suatu kali mereka sekeluarga berempat, suami, istri, kedua anaknya mau pergi ke acara keluarga besar kayak gitu. Karena satu dan lain hal kayak gitu ya, ada security yang mungkin rese kayak gitu, akhirnya membuat si ketua yayasan saya ini, bapak ini marah kayak gitu. Akhirnya istrinya berusaha, udah nggak apa-apa dan lain sebagainya. Malah istrinya dimaki kayak gitu kan ya. Makiannya saya nggak tahu, dia juga nggak ceritain sih kayak gitu. Tapi yang pasti istrinya dimaki di saat itu juga, di depan kedua anaknya yang duduk di belakang. Kemudian dia cerita, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Di situ ditanya dong sama keluarga-keluarganya yang datang. Gitu. Apa kabar? Gimana saudara kalau dijawab kayak gitu? Apa kabar? Saudara jawabnya apa? Luar biasa. Itu di gereja kayaknya sih ya. Kalau luar biasa YSS kayaknya itu sering ikut seminar tuh saudara ya. Saudara kalau ditanya sama keluarga saudara, kita yang ini aja lah ya, yang umum-umum aja. Biasanya saudara akan jawab apa? Baik kayak gitu kan ya. Baik-baik saja kayak gitu. Dan dia jawab, dia ceritain, ya saya jawab baik-baik saja gitu. Baik-baik saja kayak gitu. Dua anaknya sambil menyaksikan topeng orang tuanya saudara. Tiba-tiba ada keluarga lain gitu nanya kayak gitu. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kayak gitu ya. Bahkan barusan maki ya saudara ya. Dan ada ketegangan di antara mereka berempat sebenarnya kan kayak gitu. Tapi si bapak ini bilang baik-baik saja kayak gitu. Di situ akhirnya dia merasa bersalah tentu kepada istrinya. Dan di situ akhirnya dia punya dorongan Roh Kudus, bukan punya ya, maksudnya Roh Kudus membisiki, dorongin dia, kasih tahu dia bahwa jangan sampai matahari terbenam. Intinya seperti itu ya saudara. Kemudian apa yang dia lakukan oleh bapak ini, entah waktu di rumah ya, yang pasti yang dia lakukan adalah dia berlutut di depan istrinya, dia minta maaf. Dia bilang, Mi, maaf dengan apa yang sudah kuperbuat. Dan itu menjadi teladan bagi kedua anaknya dari tadi menyaksikan. Karena kalau dia biarkan hal itu, akhirnya si anak belajar, oh nggak ada salahnya ya, menggunakan topeng baik-baik saja ya saudara. Makanya kalau saudara ditanyain worship leader, kalau Raymond nanti nanya-nanya lagi saudara ya, walaupun ya itu tugas WL ya nanya-nanya, saudara ngomong aja jujur apa adanya gitu. Enggak nih lagi tertekan gitu, lagi capek kayak gitu kan, dan seterusnya. Nah saudara, maksud saya dari cerita itu, mari kita mau belajar mengakui kesalahan kita. Mengakui kesalahan kita. Karena kesalahan adalah sesuatu yang pasti kita lalui, yang pasti kita kerjakan, lakukan, disadari ataupun tidak, saudara. Tapi hanya orang dewasa yang mau belajar mengakui kesalahan dan dosa-dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, merespons dengan tepat. Merespons dengan tepat. Oke. Saudara, orang yang kekanak-kanakan itu akan sulit ya untuk merespon dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan apa yang firman inginkan. Ya, saudara, kenapa? Karena ia masih merasa, masih berpikir, masih berkata-kata seperti kanak-kanak. Untuk itu mereka sulit merespons dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Untuk itu butuh kedewasaan di dalam meresponi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ratapan 3 ayat 20 sampai 22 yang ini mari kita buka, saudara. Ratapan 3 ayat 20 sampai yang ke-22. Ratapan 3 ayat 20, 21 dan 22. Mari kita baca bersama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Jiwaku selalu teringat akan hal dan tertekan dalam hal-hal oleh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Baik,
Terima kasih. Sampai situ aja. Nah, saudara, di sini saudara ya, kita bisa melihat apa yang terjadi oleh bangsa Israel. Saya ceritain sedikit saja latar belakangnya. Jadi bangsa Israel ini mengalami sebuah penjajahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka dijajah, bait Allah hancur, simbol kebanggaan mereka hancur. Di situ pride mereka juga hancur, termasuk Yeremia. Makanya dibilang dia tertekan jiwanya. Nah, saudara, itu apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, atau paling tidak khususnya dalam ayat ini adalah Nabi Yeremia. Nah, kemudian dia bilang kayak gini kan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Nah, dari jiwanya yang sedang tertekan itu, ya, dia tadinya mungkin fokusnya kepada kegagalannya, kehancurannya, kebanggaannya hancur kayak gitu. Di situ akhirnya dia melihat sesuatu pribadi, sosok yang kekal. Makanya di ayat 21 dibilang, tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu, kalau boleh ditambahi, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dia memiliki sebuah harapan di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Apa itu? Di ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan dia, yaitu waktu dia sedang tertekan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian respons dari Yeremia adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, kita bisa melihat dari hal ini bahwa ternyata apa yang terjadi, ya saudara, di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya itu netral, Bapak Ibu. Tapi buruk atau tidaknya, itu semua tergantung respon kita. Sebenarnya seperti itu. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Saya dan istri sampai detik ini tetap masih berdoa, memohon kepada Tuhan untuk suatu hari nanti memiliki seorang anak. Tetapi kan sampai sekarang kan belum ya. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami berdua, itu sebenarnya netral. Lagi pula banyak kok orang lain yang mengalami hal yang serupa dengan kami. Tapi bagaimana kami merespons hal ini, baik atau buruknya kejadian ini, tergantung respon kami, saudara. Ya kalau responnya kami kecewa sama Tuhan, keluar dari gereja, apa itu kekristenan, mendingan keren tuh sekarang ada namanya lagi booming lagi, agnostik, ateis, mendingan kayak gitu aja deh. Apa itu Tuhan kayak gitu. Lah kalau kayak gitu berarti kita tidak dewasa, Bapak Ibu Saudara, di dalam meresponi kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu butuh kedewasaan. How we respond to what happened to us is more important than what happened to us. Bagaimana kita merespon apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu lebih penting dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena baik buruknya tergantung respon kita. Tergantung respon kita. Saya pernah tabrakan belum lama ya, pokoknya ya berapa bulan yang lalu kayak gitu ya. Naik Brio kayak gitu kan ya. Lagi ngobrol sama istri dan seterusnya, meleng, nabrak mikrolet, jebret. Itu depan langsung bengkok. Kayak gitu, saudara. Itu kan kejadian yang tidak menyenangkan ya, saudara ya. Tapi baik atau tidaknya kejadian tersebut, makin parah atau tidak, itu tergantung respons kami, saudara. Ya udahlah, kalau udah kayak gini, namanya kecelakaan, kita bayar aja udah. Bayar orang, bayar diri sendiri, bayarin mobil gitu kan ya. Ditacap lagi tuh mobil, biar lempeng lagi kayak gitu, saudara. Tergantung respons kita, dan itu butuh kedewasaan. Yeremia ngajarin, kalau mau seperti itu, arahkan hatimu, pikiranmu ke Tuhan. Kasih setia Tuhan. Tak habis-habis. Rahmatnya tak habis-habis. Selalu baru setiap harinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Arahkan hati pikiranmu ke Tuhan. Saya boleh minta tolong Aldo, tolong iringi instrumen. Terima kasih. Karena kenyataannya saudara ya, kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana respon kita di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa orang sering bertanya, kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik?
Saudara kalau ditanya gitu gimana saudara jawabnya? Bagaimana, kenapa ya hal buruk terjadi kepada orang baik, saudara? Oh, saudara nggak bisa jawab, jangan-jangan saudara bukan orang baik. Kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Sebenarnya pertanyaan itu salah ya. Seharusnya pertanyaan itu adalah bagaimana orang baik, orang percaya, orang benar merespon hal buruk. Sekalipun situasinya mungkin bagi beberapa orang itu tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya itu netral, tergantung bagaimana kita merespon. Ya kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, seperti yang tadi lagu kita sudah nyanyikan, hopefully diimani juga, semua baik. Makanya untuk kalau kita nyanyi kayak gitu ya, kita renungkan, kalau kita bilang semua baik, ya udah. Sekalipun mungkin bagi beberapa orang itu terlihat buruk, ya bagi Tuhan ada rancangan yang terindah. Hanya saja mungkin kita belum melihatnya aja. Untuk itu butuh respon yang tepat. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada kasih Tuhan yang gak pernah berubah. Ada seorang ahli teologi yang terkenal, saudara. Saya pernah kasih ilustrasi ini sebenarnya. Tapi saya ulang sedikit. Namanya Matthew Henry. Ahli teologi ini suatu kali dihadang sama pencuri sama perampok kayak gitu kan ya. Nah, kemudian di dalam buku hariannya dia menulis di hari itu. Walaupun dia sedang dirampok, dia bilang kayak gini. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada Tuhan karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Wah, ini kayak pengalaman pertama, saudara. Ya. Kedua, karena orang-orang itu hanya mengambil dompetku dan bukan nyawaku. Kayak gitu. Wah, dia bilang duit ya bisa dicari. Nggak tahu tuh jumlahnya berapa ya. Mungkin kalau gede juga mikirin juga ya saudara. Tapi dia bisa berani ngomong kayak gitu. Ketiga, karena meskipun mereka mengambil semuanya, itu masih belum seberapa. Dan yang keempat, karena saya adalah korban yang dirampok, bukan orang yang merampok. Dan dia bersyukur dengan keadaan dia. Dia bersyukur dengan keadaan dia. Matthew Henry di saat itu kehilangan harta karena dirampok. Tapi respon dia di saat itu adalah lebih penting daripada kejadiannya. Dia lebih memilih bersyukur kepada Tuhan. Untung bukan gue yang ngerampok. Kalau hidup gue susah, terus gue ngerampok, kayak gitu. Ini ceritanya jadi kebalik nih, kayak gitu. Mungkin. Paling enggak ya udahlah bersyukur. Ngerasain juga ya rasanya dirampok, kayak gitu. Mungkin bisa jadi ilustrasi khotbah gitu kan. Ahli teologi soal ini kan. Nambahin jumlah kalimat waktu dia mau bikin buku, kayak gitu. Jadi ada hal yang disyukuri. Dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saudara, orang yang dewasa itu mampu melihat dari perspektif yang berbeda. Mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dibanding orang yang kekanak-kanakan. Karena sudut pandangnya tuh benar-benar berbeda. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi. Boleh tolong slide-nya? Suatu kali ada ya temen lah ya nih lagi kerja di dalam satu gedung kayak gitu kan ya. Rumahnya kayaknya sih disunter kayak gitu saudara. Nah saudara si yang satu itu kerjanya di tingkat paling atas di dalam gedung tersebut. Saudara hitung sendiri lah ya itu berapa lantai. Kemudian yang satu lagi kerjanya di bawah, lantai paling bawah. Terus yang lantai paling atas tuh bilang kayak gini, woi pulang yuk, kita ke Sunter, nanti kita ngopi-ngopi lah di situ. Kayak dekat gereja, ada gereja di ruko-ruko itu ada deh tempat ngopi gitu ya. Kayak di sebelah kiri, kalau dia lagi berdiri di mimbar gitu. Misalkan, saudara. Kita pulang cepat supaya kita bisa ngobrol, kita bisa ngopi yuk, kayak gitu. Terus temennya di lantai bawah bilang, lah lu kagak ngeliat apa yang gue lihat? Di situ tuh lagi ada tabrakan yang beruntun kemudian menyebabkan kemacetan. Ngapain? Udah mendingan kita ngopi ya di sini aja, ke kantin kantor aja. Yuk kita sama-sama, kita janjian di lantai berapa, di kantin yang mana kayak gitu. Terus temen yang di lantai atas bilang kayak gini, woi, gua lihat apa yang lo lihat, tapi lo nggak lihat apa yang gua lihat. Karena yang gua lihat betul ada kemacetan. Betul ada tabrakan beruntun. Tapi itu cuman beberapa blok doang, hanya beberapa jarak doang.
Di depannya itu udah plong. Nah, kita mungkin akan terjebak kemacetan itu, tapi hanya sekian kilometer aja. Kemudian kita bisa plong tuh di situ. Lo nggak lihat apa yang gue lihat, karena gue ada di atas. Dan lo ada di bawah. Padahal mah tinggal googling aja saudara ya. Pakai maps. Nah saudara, di sini kita bisa melihat sudut pandang orang yang lebih tinggi, lebih dewasa akan sangat berbeda dengan orang yang di bawah. Belajar lebih dewasa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Paling nggak kita mau merenungkan 3 poin di hari ini saudara. Apa yang sudah saya sampaikan. Dan saudara, kita perlu memberi teladan. Karena kan tadi bicara tentang generasi muda. Kita perlu memberi teladan terlebih dahulu. Kemudian meneruskan hal-hal ini kepada generasi di bawah kita. Jika kita ingin pemimpin, anak, generasi di bawah kita itu memiliki pikiran yang terbuka. Sehingga mereka bisa mengalami sebuah perubahan di dalam dunia ini. Kitanya perlu belajar dulu untuk memiliki pikiran yang terbuka. Kitanya perlu belajar dulu. Jangan-jangan di pikiran yang sempit. Ayo kita yang belajar dulu. Jika kita mau mereka belajar mengakui kesalahan sehingga mereka tidak lari dari tanggung jawab, maka kita perlu belajar dulu mengakui kesalahan. Sekalipun mungkin kita berbuat salah kepada orang yang lebih muda. Kita harus berani menurunkan ego kita serendah-rendahnya. Jika kita mau mereka belajar merespon dengan tepat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita perlu belajar merespon dengan tepat. Arahkan hati pikiranmu kepada kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Apa seperti Yeremia. Arahkan hatimu kepada pribadi yang tepat. Karena apa yang terjadi dalam kehidupanmu itu netral kok. Semua orang juga merasakan. Tapi baik atau buruknya tergantung respons kita. Jadi kalau kita mau mereka bertumbuh dewasa secara utuh, komplit, penuh di dalam Kristus, kitanya harus belajar lebih dulu. Karena generasi di bawah akan lebih banyak meniru dari apa yang kita lakukan daripada mendengar dari apa yang kita katakan. Kita harus memberi teladan yang baik kepada mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulailah mari dari kita lebih dulu. Sehingga kehidupan kita jadi berkat untuk mereka semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk doa tutup firman serta masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Firman-Mu yang meneguhkan kami untuk kami memiliki respon yang benar, yang tepat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih kalau kami diingatkan sekali lagi untuk belajar mengakui kesalahan. Sehingga generasi di bawah kami melihat apa yang kami lakukan, bukan sekedar apa yang kami katakan. Tolong tuntun kami di dalam hal ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau belajar untuk memiliki pikiran yang terbuka. Tidak sempit. Sehingga kami bisa belajar dengan pengetahuan yang baru. Dan kami bisa belajar sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini. Dan nama Engkau dimuliakan. Karena kasih-Mu begitu besar. Untuk memahaminya, kami butuh pikiran yang lebih luas. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biar Roh Kudus terus membisiki firman ini di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus terus menaungi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar ya Tuhan, kami juga mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Kau tolong ya Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami arahkan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Biarlah hal ini tidak kami lakukan sebagai seremoni sebulan sekali, tapi kami memahami pengorbanan Engkau di kayu salib. Dengan memahami hal tersebut, kami semakin cinta dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan kami bisa berperilaku sesuai dengan standar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk melakukan perjamuan. Dan kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan. Saya undang pelayan perjamuan kudus bisa masuk atau menempati posisi masing-masing.
akan nyanyikan satu pujian sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Memujimu lewat suaraku, pujian sejati. Lewat suaraku, rasa cukup bagiku, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup kembali diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang menyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. kita ulangi pujian ini dari awal. Memujimu lewat suara, rasa cukup bagiku, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku, tak cukup mulut
surga, sebelum kami melakukan perjamuan kudus-Mu ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami masih punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung. Kami bersyukur Tuhan, hari ini dosa kami yang merah seperti kirmisi akan dijadikan putih kembali seperti bulu domba. Kami bersyukur Tuhan, bahwa hari ini segala masalah, tantangan, rintangan di dalam hidup kami pasti Tuhan berikan solusinya. Kami bersyukur Tuhan, bahwa segala kelemahan akan Tuhan berikan kesegaran yang baru. Segala keputusasaan akan Tuhan berikan jalan keluar yang baru. Dan melalui perjamuan kudus ini, kembali kami menjadi satu dengan Engkau. Kami kembali diteguhkan, kami kembali dikuatkan, kami kembali dibangkitkan bahwa kami tidak pernah sendirian. Alberta, Allah selalu beserta dengan kita. Apapun yang harus kami jalani sepanjang bulan ini, kami percaya ketika kami berjalan dengan Engkau, maka segalanya pasti baik-baik saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus masih dengan tangan kanan kita, tetap lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Boleh katakan sekali lagi, tak cukup hanya ku memuji. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. sekali lagi katakan, melakukan firman-Mu. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Dengan penuh kasih saya minta PDM Dwi Karta untuk membawakan kita dalam doa. Dia akan dilumin. Saya lagi terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang tidak layak Engkau telah layakkan. Engkau telah sucikan kami. Kami telah menerima berkat 21 berkat yang daripadamu.
Sekali lagi terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan perpuluhan kepada Engkau, juga persembahan kolekte kepada Engkau. Kiranya Engkau sucikan, layakkan, dan kami memberikan memang adalah hak daripadamu Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa kami ini, kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan dapat dimulai dari kanan saya, diikuti sampai kanan belakang, kiri depan, kiri belakang sampai ke kiri depan saya. Nanti bisa diikuti setelah kotak perpuluhan sudah diisi, dapat dipersilakan untuk para pembawa persembahan dapat memberikan dari depan ke belakang. Biar bumi berlalu, bila bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. 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 Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya sekarang memberikan kesempatan kepada pembaca pengumuman untuk dapat dipersilakan untuk maju. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir, mungkin di bawah atau di atas? Terima kasih untuk kesetiaan jemaat semua. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta yang diadakan hari Selasa 5 November 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hana Willing. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi, terbuka untuk umum. Yuk ajak keluarga, tetangga atau teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore
pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu 9 November ada acara sharing. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum 10 November 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Wirinio 5 November, Diaken Yong Puryantini Handoko 6 November, Ibu Melinda 7 November, Diaken Sadrak Sugiarto 8 November, Ibu Salomita Eva 8 November. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dukung acara Kongko dulu yuk melalui makanan atau minuman ataupun dana. Segera hubungi Diaken Lilumin untuk keterangan lebih lanjut. Jemaat bisa mendapatkan lembar janji iman pada Diaken Rita agar kita semua bisa berperan serta mendukung dana Natal dari kita untuk kita. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 15 juta. Diberkati untuk memberkati. Terima kasih untuk persembahan dana Natal yang sudah terkumpul sebesar 9.650.000 rupiah. Dana yang masih diperlukan 5.350.000 rupiah. Siapa lagi yang tergerak menyusul? Tuhan Yesus memberkati. Kalaupun nggak ada form janji imannya, mungkin bisa langsung dimasukkan dalam amplop yang ada tersedia di depan. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan mengingatkan keluarga, saudara atau teman ataupun tetangga beribadah bersama di gereja Alberta. Bisa melalui WA, telepon ataupun kunjungan. Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk sama-sama kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, di akhir kebaktian ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami masih boleh beribadah, kami masih boleh menerima, mendengar firman-Mu ya Bapa, nasihat daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami masih punya tempat ibadah yang nyaman Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu beribadah Tuhan Yesus, baik yang di tempat nyaman ataupun di tempat yang tidak nyaman sekalipun Tuhan, kami tetap percaya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu yang berkumpul Tuhan, memanggil dan memuji Engkau ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur Tuhan, kalau pagi ini Tuhan kami boleh mendengarkan nasihat-Mu kembali ya Bapa. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kemampuan, menuntun kami Tuhan setiap hari untuk kami terus belajar Tuhan, melalui firman yang kami baca ataupun kami dengar ya Bapa, melalui nasihat-nasihat ataupun sharing-sharing teman-teman kami seiman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mampukan kami Tuhan untuk terus kami belajar Tuhan, untuk kami terus bertumbuh ya Bapa di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaktian pagi ini. Engkau juga memberkati Tuhan PDP Paulus Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini ya Bapa. Engkau tahu harapan dan cita-citanya ya Bapa. Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau mengabulkan setiap doa-doanya Tuhan.
sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Bersama istrinya juga Tuhan, Kau jadikan Stella sebagai tiang doa dan tiang iman ya Bapa, bagi keluarganya ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pelayanannya dimanapun PDP Paulus melayani Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur Tuhan kalau Ibu Gembala masih bersama kami pagi ini ya Bapa. Kami melihat Tuhan betapa kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu untuk bugam kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan untuk bugam terus memimpin kami Tuhan, seluruh jemaat Alberta Tuhan Yesus, menggembalakan umat yang sudah dipercayakan kepadanya ya Bapa. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk Karmelia Tuhan, sekeluarganya Tuhan Yesus, juga untuk Karmelita yang di Malang Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati ya Bapa. Dimanapun mereka melayani, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk jemaat yang setia Alberta Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh pulang dengan membawa berkat yang besar daripada Engkau Tuhan. Kami boleh terus Tuhan belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus. Kalau bulan ini kami juga akan melakukan pilkada lagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami memilih bukan karena kami senang, tapi kami memilih sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Siapapun yang akan jadi Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang sudah sertai, Tuhan yang sudah urapi ya Bapa, untuk kebaikan Indonesia ini Tuhan, khususnya untuk setiap daerah yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus, untuk setiap kepala gubernur Tuhan Yesus di Indonesia ini ya Bapa, Engkau memberkati ya Bapa, khususnya di Jakarta Tuhan, tempat kami tinggal ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan pulang Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk doa berkat saya serahkan pada Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henok, kelembutan hati Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, dan sukacita Habakuk turun menjadi bagianmu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Rohul Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.